Mengajarkan membaca dalam konteks BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing itu bukan sekedar transfer ilmu ya. Ini adalah proses yang butuh sebuah kerangka kerja yang sistematis dan progresif. Nah, hari ini kita akan coba bedah pendekatan itu secara mendalam. Keterampilan membaca itu seringkali dianggap sepele. Padahal, seperti yang kutipan ini bilang, ini adalah sebuah gerbang kognitif. Artinya, ini bukan cuma soal bisa merangkai huruf jadi kata, tapi ini adalah pintu masuk untuk memahami dunia, ide, dan budaya melalui teks. Pertanyaan besarnya adalah, gimana cara kita sebagai pengajar memandu pembelajar melewati gerbang ini? Karena kan kemampuan mereka terus berevolusi ya, metode yang cocok untuk pemula jelas nggak akan cukup buat yang sudah mahir. Oke, mari kita mulai dari level yang paling dasar. Kita mulai dari level 1, tingkat pemula. Fokus utama di sini cuma dua, membangun fondasi yang kokoh dan yang nggak kalah penting, menumbuhkan rasa percaya diri pembelajar. Jadi tujuan pedagogisnya itu sangat fundamental. Kita mau mereka klik, paham hubungan antara bentuk tulisan yang mereka lihat di kertas, itu ortografi, dengan bunyi yang keluar saat diucapkan, itu fonologi. Inilah dasar dari melek huruf. Terus gimana caranya? Nah, salah satu alat bantu yang paling efektif di level ini adalah teknik membaca nyaring. Ini bukan cuma soal bersuara, tapi juga melatih pelafalan, intonasi, dan ritme bahasa Indonesia yang benar. Prosesnya pun harus bertahap. Pertama, guru kasih contoh dulu, jadi model. Lalu, biar nggak malu dan lebih pede, semua siswa membaca bareng-bareng. Setelah itu, baru deh mereka coba latihan sendiri atau berpasangan. Kalau ada salah, guru akan koreksi, tapi fokus ke kesalahan yang benar-benar fatal dan bisa mengubah makna. Alat kedua di tingkat dasar ini adalah mengajari siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur dasar sebuah cerita. Kenapa ini penting? Supaya di benak mereka mulai terbentuk sebuah skema atau semacam peta tentang bagaimana sebuah narasi itu bekerja. Caranya juga simpel. Kita kasih cerita pendek, lalu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. Siapa tokohnya? Settingnya di mana? Terus masalahnya apa? Lewat diskusi, mereka jadi punya pemahaman bersama tentang struktur cerita. Keterampilan ini, fondasinya ada di sini. Oke, fondasi sudah ada, sekarang kita naik level. Selamat datang di level menengah. Di sini, permainannya sudah mulai berbeda. Fokus kita bergeser dari apa yang tertulis secara harfiah ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Tujuannya, seperti yang bisa kita lihat, adalah membaca di antara baris. Dengan kata lain, kita melatih pembelajar untuk bisa menangkap makna yang tersirat atau inferensial. Bukan lagi cuma memahami apa yang tertulis, tapi juga apa yang tidak tertulis. Salah satu skill paling krusial untuk bisa membaca di antara baris adalah kemampuan menggunakan petunjuk konteks. Ini adalah kunci untuk menjadikan mereka pembaca yang mandiri, yang nggak harus sedikit-sedikit buka kamus. Proses belajarnya pun harus aktif. Siswa cari dulu kata sulit. Lalu guru mencontohkan proses berpikirnya. Dari kalimat sebelum dan sesudahnya, kayaknya kata ini artinya. Setelah itu, siswa latihan berpasangan. Terakhir, tebakan mereka didiskusikan di kelas dan dikonfirmasi bareng-bareng pakai kamus. Keterampilan penting berikutnya adalah membedakan mana ide pokok dan mana detail pendukung. Ini skill yang esensial banget, biar mereka bisa menyaring informasi secara efisien. Lagi-lagi, kita pakai pendekatan bertahap. Guru kasih contoh dulu di paragraf pertama. Paragraf kedua dikerjakan bareng-bareng satu kelas. Nah, untuk paragraf-paragraf berikutnya, mereka coba analisis sendiri. Dengan begini, mereka terlatih untuk langsung menangkap pesan inti dari seorang penulis. Dan sekarang kita sampai di tingkat mahir. Di level ini, membaca bukan lagi aktivitas pasif. Ini adalah sebuah proses dialogis yang kompleks yang melibatkan analisis dan evaluasi mendalam. Tujuan utamanya adalah memberdayakan pembelajar. Mereka nggak lagi cuma jadi penerima informasi, tapi jadi partisipan aktif yang bisa mengevaluasi, menganalisis, bahkan berdebat dengan argumen penulis. Untuk teks sastra, misalnya, kita ajak mereka untuk jadi semacam ahli bedah teks. Mereka belajar membongkar lapisan-lapisan makna dengan menganalisis unsur-unsur pembangunnya. Analisisnya dari dua sisi. Ada unsur intrinsik, yaitu elemen di dalam cerita itu sendiri, seperti tema, alur, dan tokoh.
Lalu ada unsur ekstrinsik, yaitu faktor-faktor dari luar yang ikut membentuk karya itu. Misalnya konteks sejarah saat karya itu ditulis atau latar belakang si penulis. Nggak cuma karya sastra. Literasi kritis ini juga diasah dengan cara membedah teks-teks argumentatif, seperti artikel opini atau esai ilmiah. Konsep berpikir kritis yang abstrak itu kita buat jadi konkret. Caranya, dengan memberikan mereka serangkaian pertanyaan analitis. Apa klaim utamanya? Buktinya apa saja? Relevan nggak buktinya? Ada cacat logika nggak? Dengan alat ini, mereka jadi bisa mengevaluasi argumen apapun secara sistematis. Oke, setelah melewati semua level ini, apa sebetulnya tujuan akhirnya? Ternyata, kerangka kerja ini membawa kita ke sebuah tujuan yang melampaui keterampilan membaca itu sendiri. Dan ini dia puncaknya. Semua teks yang mereka baca, semua analisis yang mereka lakukan, itu semua akan menjadi sebuah model internal yang tak ternilai. Semacam cetak biru yang tersimpan di dalam benak mereka. Model untuk apa? Tentu saja untuk produksi bahasa mereka sendiri, terutama dalam menulis. Inilah benang merahnya. Input dari kegiatan membaca akan bertransformasi menjadi output dalam kegiatan menulis. Pembaca yang baik adalah calon penulis yang baik. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi akhir. Setelah kita berhasil membantu mereka membuka gerbang pemahaman melalui membaca, bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberdayakan mereka untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu mulai menulis dan menceritakan dunia dari sudut pandang mereka sendiri.